siksa kubur, barjah, sirat sedang terjadi hari ini. Manusia satu persatu berjatuhan dari siratal mustaqim itu. Hari ini sedang terjadi. Dalam apa? Realitas kehidupan. Karena kamu nggak kenal diri. Membunuh anaknya, memperkosa ini, meniduri. Itulah jatuh dari siratal mustaqim. Sirat itu jalan, mustaqim yang lurus, jatuh. Ini nyarinya susah-susah. Tadi semua. Karena nggak ngerti akhirnya membuat takwil seenaknya. Tadi siratal mustaqim seperti rambut di belah 7. Tajam pedang. Tapi tidak menyaksikannya. Hari ini berjatuhan manusia. Masuk bui. Itulah. Masuk penjara. Semua ya. Jatuh miskin. Kamu sedang menyaksikan tuh. Berjatuhan manusia. Nah, ayat ini sahabat di dalam surat Al-A'raf ayat 40 ini Allah menjelaskan tentang manusia yang tidak begitu ruhnya keluar tidak bisa menembus langit. Yang dikatakan bahwa dunia pintunya sudah nutup, pintu akhirat belum buka. Nah, inilah kebanyakan manusia. Dan Allah sudah mengatakan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Cuma kata Allah, aku tidak ingin mewajibkan karena agama itu la ikraha fidin, tidak ada paksaan kepadamu. Itu urusanmu. Tadi semua pilihanmu, bahagia pilihanmu, sorga pilihanmu, neraka pilihanmu. Inilah keadilan Allah semua. Ya, silahkan kamu yang memilihnya. Aku bahagia pilihanmu, cuma kamu harus siap menerimanya. Begitu saja Allah itu. Maka Allah itu adalah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga dan neraka. Allah hanya menciptakan surga dan neraka. Nah, pahami lagi surga dan neraka. Tapi Allah telah menciptakan surga dan neraka. Maka kitalah yang memilihnya. Bahagia adalah pilihan. Sengsara juga pilihan. Silahkan kau pilih bahagia atau pilih sengsara. Kau ingin bahagia, ayo gabung dengan Allah. Ingin sengsara, menjauhlah dari Allah. Akan otomatis akan menjauhlah segala kebahagiaan. Maka kebahagiaan adalah Allah. Itulah maka kenapa tauhid mengajarkan kepada kita kembali pada Allah. Di surat ayat 40 ini bahkan Allah mengumpamakan saking mustahilnya kamu bisa bahagia kembali pada Allah. Atau terbukanya pintu langit padamu. Sampai Allah mengumpamakan seumpama unta yang masuk ke dalam liang jarum. Itu sahabat. Itu ayat sebetulnya luar biasa. Sehingga itulah kenapa sampai kata Allah adalah la tufattahu lahum abwabus sama. Ya. Sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Ya. Inilah yang Abah menyaksikan. Kalau hari ini Abah jatuhkan jarum, kata Abah juga. Makhluk-makhluk, ruh-ruh, arwah-arwah yang tidak bisa pulang. Semuanya akan kena dengan mereka. Karena itulah karena kata Allah, sabikun ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin hanya wa qalilun minal akhirin. Hanya sedikit setiap zaman itu. Tapi tidak apa-apa, ini konsekuensi pelajaran kepada kita. Tapi ambillah pelajaran karena Allah ingatkan dalam berbagai ayat. Harusnya kalian itu mengerti, kalian dulu udah susah. Kenapa pada saat aku kembalikan lagi, kok kembali lagi, lupa lagi seperti dulu. Ini ayat ada 6 sahabat dalam Al-Quran. Allah mengingatkan kamu udah mati, dibangkitkan lagi di sini. Kamu melakukan hal yang sama seperti dulu. Lupa lagi pada Allah. Sebenarnya. Cuma ya tergantung menafsirkan. Kalau tafsirannya ya nggak terbuka oleh Allah, nggak dibuka pahamnya, ya nggak ngerti-ngerti. Monyet ngegulung kelapa. Paling-paling kola sama kila. Olah sama kila, kata orang melulu. Itu kan tadi semua. Padahal di dalam ayat ini Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru. Inilah yang orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah sudah menyuruh kita bahagia. Allah hanya menyuruh kepada kita adalah mengenali siapa diri kita supaya kenal pada Allah. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitabmu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Allah suruh membaca diri, membaca. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu, apakah kamu sudah meneliti, meriset siapa dirimu itu? Tadi semua, ya. Nah, ini siapa kamu itu? Nah, itulah makanya mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Siapa sudah kenal Tuhannya, hancurlah, leburlah dia. Bahwa disitulah sesungguhnya tugasmu adalah kembali memfanakan diri. Sebenarnya aku ada yang diadakan. Maka kembalilah kepada sang ada yang sebenarnya ada. Sudah ada sebelum ada istilah kata ada. Kita adalah tidak ada. Karena tidak ada itu ada. Karena ada kata ada. Yang sudah ada sebelum ada kata ada. Karena kata tidak ada itu sebenarnya tidak ada. Maka inilah yang harus diyakini oleh kita. Yakin aku ini ada yang diadakan. Yakini aku ini adalah hidup yang dihidupkan. Tadi. Maka segala ada yang diadakan tidak bisa hebat. Tidak punya daya kecuali didayakan. Tidak akan tinggi kecuali ditinggikan. Tidak akan hebat kecuali dihebatkan. Tidak akan ada hidup kecuali dihidupkan. Itu saja. Tujuan Allah sederhana kok. Kok dia ingin kita bahagia, malah kamu mekar-kar dawang. Kebun-kebun gua, sawah gua, sholat gua, bini-bini gua, anak-anak gua. Itulah persoalan. Tadi semua. Ngungkat jidat sampai pecah sekalipun tadi. Itulah kata Allah, wahum yasabuna annahum yusiluna sunnah. Tadi semua. Kepalamu sejuta kali di Ka'bah dijidatin, jedor, jedor, jedor. Emang Allah di situ apa? Di semua, ya. Maka di sini Allah, innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru, itu orang sombong. Sombong itu adalah dia mau ada. Maka kata Abah, selama kita ini ada akan sombong. Maka kalau Imam Ghazali sejaman dengan Abah, maka kasih tahu, ngapain Basriyah, ujub, sum'ah, sombong. Karena memang itu sifat dasar dari tubuh kita. Harusnya bukan itu yang sederhana. Al-mutu qabla anta mutu adalah menyadari, mengembalikan. La hayyun, aku tidak hidup. La alimun, aku tidak berilmu. La sami'un, aku budeg. La basirun, aku buta. La mutakalimun, aku bisu. La qadirun, aku tidak punya kekuasaan. La muridun, aku tidak punya kehendak. La maujudun il bihaqina. Pada secara hakikat, pada saat kau ucapkan dengan penuh keyakinan, hilanglah kamu adalah dia. Maka disitulah kau sudah, matamu sudah jadi penglihatannya, telingamu sudah jadi pendengarannya, tadi semua. Ya, maka inilah sahabat. Ya silahkan. Dan Allah sudah mengatakan, innalladzina kadzabu bi'atin wastakbaru, sombong. Berilmu sombong, beramal sombong, hidup sombong, sombong. Memang manusia itu. Sehingga kata baginda Nabi adalah la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tadi. Sombong itulah. Maka Abah sudah jelaskan kemarin, ada manusia, ada insan, ada jin, ada setan, ada iblis. Ternyata jin itu juga kita. Pada saat berpikir picik, licik, itulah jin kita itu. Pada saat kita berpikir berbuat maksiat, setanlah yang membisikkan itu. Kita juga. Tapi pada saat merasa lebih baik dari orang lain, lebih mulia, lebih berilmu. Maka disinilah konsep ilmu itu. Kalau nggak ada konsep al-mutu qabla anta mutu, maka kalian pada saat Abah saya seolah marah. Bukan marah. Tadi sesungguhnya pada saat dialah yang marah. Sesungguhnya. Bagi orang yang sudah ngerti klep, menghidupkan, mematikan. Dengan sirullah, nurullahnya, dia akan mengerti siapa yang ngomong dan siapa yang bicara, siapa yang mendengar, siapa yang melihat. Maka disinilah sesungguhnya kata Abah, betapa bahayanya ustadz kiai yang ngomong tentang Allah dan Muhammad, tapi belum pada level itu. Karena pasti dolun mudilun. Pasti akan menyengsarakan umat. Karena dia mengatakan sesuatu yang dia tidak mengetahui. Dia mengatakan sesuatu yang tidak menyadari. Dia mengatakan sesuatu yang tidak dialami.
Inilah bahayanya hari ini, hancurnya hari ini. Maka pantas kena ihya, rusaknya rakyat karena rusaknya umaro, karena rusaknya ulama. Ya, sekarang terbukti, Abah menyaksikan itu. Orang bicara Allah nggak kenal Allah, bicara Muhammad nggak kenal Muhammad, bicara surga nggak tahu surga. Akhirnya manusia ditakut-takuti dengan neraka. Nah, inilah sahabat yang harus dipahami. Ya, tadi semua. Ayat ini begitu jelas. Dikatakan, innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan menyombongkan diri. Di semua. Ya. Anha terhadapnya. La tufattahu lahum abwabus sama. Sekarang Abah menyaksikan betapa kasihan arwah-arwah yang sudah 800 tahun, 1000 tahun. Apa kamu kira kita tidak bisa nanya mereka? Tuh, disitulah persoalan. Ya, bukan katanya, realitanya. Di depan rumah Abah ada pernah orang bunuh diri namanya Amoy. 800 tahun kata dia di situ. Dan hari ini menderita. Bukan silahkan menyebutnya neraka, sebutnya sifat siksa kubur, alam barza. Tapi kenyataannya dia tidak bisa menembus langit. Tidak bisa balik ke bumi, tapi tidak bisa menembus langit. Sampai batas waktu, dia akan dikembalikan ke dunia lagi. Untuk melanjutkan perjalanan. Karena manusia itu hanya akan bisa kembali pada Allah pada wujud manusia. Bukan pada wujud setan. Bukan pada wujud binatang. Bukan pada wujud batu. Bukan pada wujud tanaman. Ingat itu. Hanya kembalilah. Maka syukurilah. Itulah kenapa Syai'ullah menyuruh kepada kita menikmati, mensyukuri nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Penciptaan kita sebagai manusia. Sahabat. Dalam ayat ini tufattahu lahum abwabus sama. Mereka tidak, sehingga kata wala yadhulul jannata hatta yalijal jamal. Tadi. Dan tidak pula mereka masuk surga hingga masuk unta bisamil khiyati. Sampailah unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Nah, sahabat. Dan yang disebut sombong itu pada saat kita ada wujud. Semua. Merasa hidup, merampok sifat Allah. Merasa ada. Tapi tidak menyadari ada yang diadakan. Manusia menjadi takut dalam hidup karena dia merasa ada. Dan dia tidak bisa keluar dari kesulitannya karena dia merasa ada. Padahal semakin kamu merasa ada, semakin dalam beban yang ada pada dirimu itu. Ya. Inilah sahabat, maka juga di dalam ayat yang lain juga di surat At-Taubah, sahabat. Bahkan sebenarnya bagi orang-orang sekarang ini udah sulit mensolatkan manusia. Abah katakan, bagaimana kita mensolatkan makhluk yang sudah wujudnya bukan manusia? Zaman Nabi Abu Bakar sering menguburkan, tapi orang berubah jadi anjing, berubah jadi babi, berubah jadi monyet, berubah jadi ular. Sahabat. Hari ini kalian tidak menyaksikan itu, tapi orang seperti Abah menyaksikan itu. Bagaimana? Coba kamu bisa bayangkan. Kamu mau tetangga kamu itu sudah wujudnya berubah jadi babi. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu akan sholatkan dia? Apa kamu akan tajiah pada dia? Kalau seandainya misalnya kamu lihat, setiap harinya saja kepalanya sudah babi. Kemudian dia mati. Maaf. Ini Abah harus buka sedikit. Karena kalau tidak, manusia dia pikir tubuhnya itu manusia saja. Tidak. Maka itulah Abah Syaikhul suruh berkata, kalau kamu takut meninggalkan Habib itu tanggung jawab saya dosanya. Karena saya menyaksikan, cukup melihat bentuknya saja. Inilah yang kalian harus paham tadi semua. Ya. Inilah juga ayat ini menjelaskan begitu nyata ayat ini kepada kita. Nah inilah kadang-kadang kenapa mereka para baik ke gunung. Udah bingung. Mau sholat Jumat, ada manusianya.
Mau sholat ini nggak ada manusianya. Maaf ini harus dibuka sedikit kalau kalian nggak paham. Padahal imamnya kayak masjid besar, agung, wah, di negara yang hebat. Tapi bagi orang makrifat terdengarnya suara kambing. Be, 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 be. Kalau dia dibuka sedikit, walaupun kalian belum paham, tidak apa-apa. Tapi minimal ada penasaran pada kalian untuk memahami hidup. Kalau tidak begitu, kalian tidak akan pernah belajar. Walaupun sebenarnya juga adalah tadi semua. Ya. Nah inilah yang susahnya ya. Makanya kalau di grup Abah tuh kalau setiap Raya Agung itu kita sering foto sama teman-teman yang sudah terbuka hijabnya. Kita lihat itu yang disembelih itu sapinya itu kepalanya botak apa bergondrong tuh. Sampai begitu tuh. Karena di mata orang-orang yang sudah terbuka apa yang kalian sapi itu sapi. Sampai Allah mengatakan kamu memakan daging saudaramu sendiri. Tuh Qurannya sudah ada. Mereka jadi bahan bakar dari api neraka. Jadi batu bara dibakar. Dari kayu dibakar. Kamu pikir neraka itu yang kayak apa? Justru nyata kelihatan kok. Cuma tadi saja. Ada orang yang terbuka, ada orang hijab. Ini kalau karena sekarang ini putaran ini adalah layarnya segala ditutup dulu. Akan di-refresh. Maka kita harus sedikitkan buka. Minimal. Ada manusia ada melakukan perbaikan. Di ayat ini jelas. Pada saat kamu melihat tetanggamu sudah berubah wujud jadi babi. Apakah kamu akan salatkan tubuh babi itu? Coba kamu pikir. Ya. Maka jangan ada teman tempo hari. Ada orang yang difitnah oleh masyarakat. Karena dia tidak mau hadir dalam setiap kematian. Dan itu Abah tahu. Akhirnya dia sampai adalah didemo oleh masyarakat. Abah mengerti. Dulu Abah belum paham. Oh, kenapa dia itu ternyata. Bagaimana apa yang akan dia lakukan. Ya. Di ayat ini dijelaskan di surat At-Taubah 84. Ketika adalah kematian adalah Ibnu Ubay. Pemimpin orang munafik. Nah sekarang ini kamu kira kita ini Islam. Munafik kebanyakan. Ngaku iman gak iman kok. Tadi semua. Kenyataannya. Kalau kamu iman tidak akan judi slot. Kalau kamu iman tidak akan judi online. Kalau kamu iman tidak akan pinjam pada pinjol. Kalau kamu iman tidak akan menyakiti tetangganya. Kalau kamu iman tidak akan mengambil hak orang lain. Kalau kamu iman pada hari akhir. Pasti kamu akan berbuat baik. Tapi kenapa hari ini tidak berbuat baik? Walaupun banyak orang bicara kebaikan. Tapi bukan pelaku kebaikan. Walaupun hari ini banyak orang bicara surga. Tapi bukan pelaku amal surga. Hanya menceritakan sales surga. Yang dia belum tahu surga. Tadi semua. Hanya untuk nakut-nakutin supaya diundang lagi. Menceritakan tentang surga dan neraka. Sambil ketawa-ketawa. Karena dia nggak ngerti. Apa yang diomongkannya. Maka dikatakan di sini surat At-Taubah ini tentang kematian. Adalah dalam tafsir ini dijelaskan. Ketika adalah Nabi melakukan sholat jenazah atas Ibnu Ubay. Maka turunlah ayat. Allah melarang pada Nabi. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadaw wala takum ala qabrihi. Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri di kuburannya. Quran. Coba kalau kamu jadi abah hari ini. Atau siapapun dari kalian yang sudah bisa menyaksikan segalanya. Sementara hari ini. Allah sudah mengatakan walaqad darana li jahannam katsiran. Sulit Pak, kata Abah juga. Maaf. Ini kita harus buka. Sulit mencari manusia, masih wujud manusia. Karena tidak mengerti neraka. Karena sesungguhnya kambing-kambing yang kalian lihat, yang kalian angon itu. Bisa jadi adalah saudaramu dulu itu. Kambing-kambing yang kamu sate itu adalah sebagian dari kalian memakan daging saudara. Quran itu mengatakan. Cuma kamu lihatnya kambing, ya udahlah, nggak apa-apa.
Semua, ya. Tapi hari ini kalau nggak dibuka tentang hal itu, kapan manusia akan mengerti tentang hakikat ini? Setiap ulang terus jahil lagi, makin jahil, makin melawan Allah. Tadi semua. Bahkan hari ini kehancuran sudah diambang kepada. Lihatlah pada saat kata Abah juga. Pada saat 1.000 triliun sudah menjadikan judi online di Indonesia. Satu-satunya negara di dunia dengan omset 1.000 triliun. 1.000 triliun itu hampir 1/4 daripada APBN. Dipakai judi. Itu menunjukkan tiada iman. Negeri ini tiada iman. Bahkan yang judinya nggak tanggung-tanggung di pondok, di pesantren, kiai, di kampus, dosen. Negeri ini sudah kehilangan iman. Tapi kalian tidak menyadari. Walaupun tiap hari di sini dimutilasi, di sini dibunuh, di sini diperkosa, di sini ini, di sini. Itulah ketiadaan iman. Masjidnya hanyalah masjid ad-diror, tempat berantem. Gara-gara usoli, pindah masjid. Gara-gara adzan sekali Jumat dan adzan 2 kali, bikin masjid baru. Terus begitu. Gara-gara nggak kunut, bikin masjid baru. Perkara yang sunat mengalahkan yang wajib. Perkara yang sunnah, kayak usoli itu sunnah. Dan juga terlalu ustadz-ustadznya yang masih on itu menganggap sholat itu seperti itu. Padahal Qur'annya mengatakan tidak mengisahkan wa amilus sholat. Tapi bagaimana kamu menyadari lebih utamanya itu. Tapi kembali kepada kalian yang sudah Islam, peganglah sholat. Sholat seperti yang kalian lakukan. Tapi jangan anggap itulah kebenaran mutlak. Ingat itu. Karena itu adalah mansakan perjalanan ijtihad para ulama. Bahkan apakah itu sholat Nabi Muhammad? Sampai hari ini Abah pernah bilang ke Gus Bah, kalau kamu punya dalil sholat Nabi Muhammad sebagaimana yang kamu lakukan itu, Abah siapkan 200 juta. Siapa yang melihat Nabi Muhammad sholat seperti itu? Maka janganlah suka menganggap bahwa kebenaran mutlak itu milik kita. Nggak ada. Ini hanya tentang cara. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang syariat. Yang kedua, mansakan tentang cara. Semua agama apapun punya cara. Maka disinilah justru kita yang paling senang mengkafirkan orang. Seolah-olah agama ini milik Islam. Hanya Islamlah yang ke sorga. Ini ketololan. Padahal ada perintah sholat yang akimis sholat itu dari fi'lun amrinnya sudah akoma. Akoma yukimu ikomatan. Kenapa bimana muta'ahdi? Karena artinya kamu harus sadar. Intinya sholat itu sadar, bukan mabuk. Tadi semua. Justru manusia sekarang sholat tapi mabuk. Tadi semua. Ya. Intinya adalah. Sekarang diartikan fi'lun amrirnya adalah kum. Koma yakumu kiaman. Yang penting berdiri. Allahu Akbar berdiri. Tapi nggak sholat. Nah ini marilah kata Abah. Udahlah. Nggak usah saling menyalahkan, nggak usah apa. Dan jangan pernah merasa bahwa apa yang kamu lakukan itulah kebenaran mutlak. Seolah kamu yang sudah sholat, yang nggak sholat itu kafir. Malah Abah melihat sebaliknya kok. Tadi semua, ya. Ini adalah wala tusalli ala ahadin minhum. Maka tadi, kenapa sholat itu dengan 4 takbir? Orang juga nggak ngerti, kiai syariat juga nggak ngerti. Apa sih 4 takbir? Kenapa takbir pertama itu Allahu Akbar? Kalau nggak ngerti Allahu Akbar itu, kamu nyolatkan jenazah. Tetap saja tubuhnya masih kebo, masih babi, masih ular. Nah inilah hanya orang hakikat. Maka itulah Abah ajarkan kata Abah. Jangan kamu percaya kepada orang-orang yang menyolatku nanti. Kamu ruhmulah yang harus jadi imam kepada tubuhmu dari sekarang. Sholatkan jenazahmu oleh dirimu. Kalau tidak, siapa yang akan menyolatkan dirimu? Walaupun jenggotnya segini, sorbannya gede, tongkatnya gede. Kalau kamu lihat hakikatnya, baru kamu ngerti. Hanyalah casing dan bungkusan bohong belaka. Tidak ada keimanan di dadanya. Hanya kepalsuan, kemunafikan yang ada. Maaf, ini kita harus pahit terkadang. Tadi semua. Ya.
Maka ayat ini adalah wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum adalah fasikun. Sesungguhnya mereka adalah kafir kepada Allah dan Rasul. Ya, hari ini ngomong-ngomong Muhammad dan melihat Muhammad, dikatanya udah meninggal jadi Madinah. Ngomong-ngomong Allah, nyebut-nyebut Allah, nggak ngerti Allah itu apa. Dikiranya Allah itu alif lam lam ha, atau disebut Allah. Allah itu bukan Allah, itu suara bunyi Allah. Sama aja tulisan alif lam itu bukan Allah, itu hanya tulisan Allah. Tulisan nama Allah itu bukan Allah. Suara bunyi Allah itu kayak nasi, itu bunyi nasi, bukan nasi. Sama tulisan nasi itu bukan nasi. Ini kan seorang beragama sudah begitu. Maka itulah sebagai penutup dari Abah, ayolah kita berhenti dari mabuk. Maka kenapa Allah ingatkan surat An-Nisa, sahabat? Kalau tidak, maka ayo kita bagaimana menyolatkan jenazah, nanti Abah ajarkan. Supaya kamu bisa mengerti takbir ke pertama. Kamu harus mengerti Allahu Akbar. Akbar itu adalah setelah kamu hilangkan diri dohirmu, tubuh basarunmu, binatangmu. Maka itulah harus baca suratul Fatihah. Kembalikan diri dohirmu dengan suratul Fatihah. Karena tubuhmu ada suratul Fatihah. Itulah kenapa setelah membaca takbir pertama dalam sholat jenazah itu membaca Al-Fatihah. Setelah itu jadikan tubuhmu Muhammad. Mim ha mim dal. Pahami. Muhammad derajat. Tubuhmu bersyariatkan baginda Nabi Muhammad di Madinah. Tapi wujudmu adalah Muhammad Majaji. Mim ha mim dal. Maka kenapa sholat jenazah yang kedua adalah sholawat. Tadi semua. Karena semuanya adalah tentang ruhmu, jasadmu, ruhmu, ahad. Tadi semua. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah. Itulah 4 takbir. Termasuk doanya. Nanti. 2 lagi takbir adalah doa. Doa apa yang harus dikatakan? Tadi semua. Disinilah sahabat. Kenapa takbir 4 takbiran dalam surat jenazah. Tapi kata Abah, jangan gambling. Tadi semua. Walaupun tetanggamu nggak ada yang menyolatkan kamu, tidak apa-apa. Ya. Yang penting kamu bisa menyolatkan dirimu sendiri. Maka dari hari ini, hidupkan ruhmu, biar ruhmu jadi imam kepada tubuhmu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal adalah ruhmu, qawwamuna pemimpin kepada jasad dari sekarang. Supaya kamu mati dimanapun, ruhmu menyolatkan jasadmu. Karena seharusnya ruhlah yang jadi imam. Kenapa harus ruh? Karena ruhlah yang milik Allah itu. Hanya ruh yang tahu Allah. Karena dia bagian daripada hembusannya, daripada ahad. Ya. Itulah yang bisa ngerti, yang bisa membawamu. Tapi jasadmu, walaupun kiai, sekaya apapun, apa 1 miliar kitab, nyolatin jenazah, no way. Kalau nggak ngerti hakikatnya. Semua ya. Ini yang harus dipahami. Maka di dalam ayat ini dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu wala junuban. Allah menjelaskan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat, orang-orang beriman, janganlah kamu dekati salat. Kalau kamu masih tubuh kebo, masih tubuh binatang, tadi semua. Wa antum sukara, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadar. Ya, tidak sadar tadi bahwa sesungguhnya yang wujud itu Allah. Tidak sadar, tidak mengembalikan sebenarnya aku ini ada yang diadakan. Tidak sadar sebenarnya aku ini kalam, karena yang kalam ini Allah. Tidak sadar sebenarnya mendengar ini samanya Allah. Tidak sadar melihat ini adalah basar Allah. Tidak sadar ilmu itu ilmu Allah. Mabuk itu namanya. Maka sholatmu fawailul lil musallin, kata Allah, diadu jeung aing sia. Dilalapkeun ku aing sia. Itulah, maka tadi mustahilnya sama seperti mustahilnya memasukkan unta ke dalam lubang jarum selama kali dengan tubuh. Kurang apa kisah Balaam bin Baurah Barsiso. Tapi wahai sahabat, walaupun kalian pendosa, penajis sekalipun, ayo kembali pada Allah. Allah tidak butuh amalmu,
hanya butuh menyadari tadi, tidak mabuk, kembalikan hak dia. Wujud itu milik dia. Jangan mengaku sifat-sifat yang bukan sifatmu. Itu saja. Cukup. Maka tadi, berapapun amalmu, dibagi 0, hasilnya Allah tak terhingga. Maka itulah kenapa kita harus kembali pada kosong. Kita asal dari kosong, kembalilah pada kosong. Karena berapapun amal ataupun maksiat dibagi kosong, hasilnya tak terhingga. Tuh, matematika sudah ngajarkan kepada kita. Walaupun kamu amalmu sebanyak apapun, tapi dibagi dirimu, syiriklah hasilnya. Ini kurang apa Al-Quran menjelaskan. Maka, ya ayyuhalladzina la taqrabus shalah. Jangan sholat kalau kamu masih mabuk. Ciri mabuk kalau orang merasa wujud, dia merasa wujud. Padahal dia wujud yang diwujudkan. Ada yang diadakan. Melihat yang dilihatkan. Maka lahayun, maka sebelum sholat Abah sudah ajarkan ya. Berdirilah di tempat kamu sujud, katakan lahayun, serahkan sebelum sholat. Karena kamu tidak bisa sholat sebelum kamu mati. Lahayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun biagnah. Lepaskan tubuh setanmu. Tubuh setan kita binatang. Kembalilah berdiri sebagai ruh, bukan sebagai jasad. Itulah yang bisa berhubungan dengan dia ada hanya ruh Allah. Yang bisa dzikir pada Allah hanya ruh Allah yang ditiupkan. Al-mu'min mir'atul mu'min. As-salat mir'ajul mu'minin. Hanya dia itu. Hanya dia kepada dia. Maka di sini ya ayyuhalladzina amanu wa taqrabus shalat hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Berdiri pada kudratnya. Kalammu pada kalamnya, melihatmu pada basornya, mendengarmu pada samanya, napasmu pada hayatnya, gerakmu pada kudrat iradatnya. Berarti kamu sudah bertubuhkan Muhammad, bertubuhkan ruh. Itu bukan tubuhkan binatang. Maka tadi, pada saat bertubuhkan binatang, surat At-Taubat ayat 84. Hei Muhammad, jangan kau sholatkan makhluk itu. Tuh, coba. Bagaimana bah? Tadi ada yang tanya kepada Abah. Kalau seandainya kita belum lihat, ya udah. Bagi kamu husnudon saja. Ya. Tapi bagi kamu yang sudah melihat, jangan munafik. Tapi yang belum bisa melihat, husnudon saja. Doakan mudah-mudahan. Tadi semua ya. Minimal itulah ya. Kita seorang Islam. Minimal ada hak adami. Sebagai walaupun anggaplah yang seperti kamu lihat. Ya. Jangan sok-sokan misalnya seperti kamu belum melihat. Oh saya nggak mau nyolatkan dia. Dia pasti binatang. Jangan, itu sangkaan kamu. Bahaya itu. Ya. Itu saja barangkali tadi Abah ada tulisan. Bagaimana bah kalau saya belum bisa melihat? Ya udah, husnudon saja sesuai dengan apa yang kamu lihat. Ya. Serahkan sisanya pada Allah. Itu saja. Dari semua, karena tetap dia orang itu akan mendapatkan apa sesuai dengan tanaman yang dia tanam. Tadi semua, ya. Hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban, dan janganlah pula dalam keadaan junub. Nah inilah. Kalau kita tidak kembalikan, kita junub. Dan junub kepada Allah itu, aduh, tidak bisa dimandikan dengan 7 samudra. Junub kepada Allah itu tidak bisa kamu mandi dengan mandi tobat. Tadi, junub kepada Allah itu. Karena itu tentang junub tauhid. Junub kemusyrikan. Tadi semua, ya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban, dan tidak pula dalam keadaan junub illa abiris sabil, kecuali sekedar lewat. Nah itu, hanya sebatas lewat saja. Bukan sholat tapi lewat. Ya, sebenarnya. Nah, ini pahami ya sahabat juga tentang ngomongin masjid ya, tubuhmu juga masjid. Ngomongin masjid sana juga masjid. Tapi masjid innama ya'muru masajidallah ini. Ya. Tubuh ini tidak bisa untuk berhadapan dengan Allah. Bahkan tubuh ini adalah musuh. Seolah-olah kamu wujud, akulah. Dan inilah sakralnya adalah hubungan ini. Abid wal ma'bud. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada. Kalau kamu yang melihat, aku yang buta. Kalau kamu yang mendengar, aku yang tuli. Kalau kamu yang berilmu, aku yang bodoh. Karena mukhalafatul hawadits itu begitu. Berseberangan. Sifat yang wajib bagi tubuh ada sifat yang mustahil kepada Allah. Sifat yang mustahil kepada Allah itulah justru sifat yang wajib kepada makhluk.
Inilah persoalan. Jadi selalu kebalikannya. Nah, semuanya. Ila abiri sabil, kecuali kamu sedang melewat, hatta tagtasilu, hingga kamu mandi lebih dahulu. Junub daripada tadi kesyirikan lebih utama, bukan junub habis bersetubuh, junub dari kesyirikan. Kenapa kamu harus mandi junub? Itulah karena kami telah bersetubuh tadi semua, ya. Bersetubuh dengan tidak halal, seolah-olah. Nah, kita pun hidup ini seolah-olah hidup bareng dengan Allah, tapi kamu tidak menyadari. Padahal kamu ini sedang junub. Karena pada dasarnya setiap hari itu kita hidup dengan hidupnya Allah. Wujud karena wujudnya Allah. Bergerak dengan kudrat iradat Allah. Junub. Maka kita harus mandi. Itulah junub sesungguhnya. Maka ibaratkan seperti kamu junub dengan istri. Kamu harus mandi. Karena telah bersetubuh. Sementara hari ini manusia nggak sadar wahwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi dia tidak menyadarinya. Bahkan dia mengakui wujud itu miliknya. Melihat miliknya. Mendengar sifat-sifat Allah diakui oleh dia. Hatta tagtasilu, hingga kamu mati lebih dahulu, mandi lebih dahulu. Wa in kuntum marda, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan. Tadi semua adalah au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seorang di antaramu datang tempat buang air. Nah, ini bisa diartikan syariat dan hakikat. Ya. Au lamassumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Mana perempuan? Tubuhmu itu perempuan. Jadi selama kamu masih membawa tubuhmu dalam beribadah pada Allah, berarti kau menyentuh perempuan. Dari semua sahabat. Itulah kenapa di surat Al-Baqarah, sembelihlah tubuhmu itu. Sapi betina, bukan sapi jantan. Dari semua, ya. Itulah indahnya Al-Quran mengisahkan tentang tubuhmu Al-Fatihah. Maka di penghujungnya kamu adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tapi sampai ke situ, setelah kamu sampai kepada Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat, ya. Jadi inilah sahabat betapa pentingnya. Kenapa sih mengenal Allah itu wajib? Ada awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Yang awal yang wajib adalah kepada kita mengenali Allah dengan sebenarnya Allah. Dari awal, dari semuanya. Kalau tidak, maka segala apa yang kita lakukan ini adalah menjadi maksiat, menjadi dosa pada kita. Walaupun sholat, sampai kata Allah, dikatakan adalah wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan wa dzukul adzaba bima kuntum takfurun. Sesungguhnya sholat mereka itu hanyalah siulan dan tepuk tangan. Sahabat. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Kembali lagi, apa yang Abah sampaikan ini agak hakikat, maka sekali lagi bijaksanalah dalam mendengarnya. Tapi kalau seandainya kita bersyariat tanpa berhakikat juga, khawatir juga orang nggak paham-paham tadi semua. Atau juga buat teman-teman yang berhakikat, ayo hakikat dibangun dengan syariat. Bagaimana kau ingin melihat fi'il Allah kecuali pada syariat? Tapi wahai sahabat-sahabat syariat juga berhakikatlah. Karena gula itu nggak ada. Apa artinya gula tanpa manis? Dan apa artinya manis? Manis itu tidak akan wujud tanpa gula. Itu dikatakan oleh Imam Ghazali. Bersyariat tanpa hakikat adalah fasik. Berhakikat tanpa syariat adalah zindik. Maka syariat fasik itu adalah kosong. Tapi zindik adalah batil. Artinya apa? Tidak ada manis tanpa gula. Begitu loh. Tidak ada Allah tanpa Muhammad. Gitu. Maka pahami ya hubungan dua itu. Maka marilah satukan, kawinkan dohiron wa batinan. Syariat dan hakikat. Ada ilmu fikih pada tubuhmu. Ada ilmu tasawuf pada hatimu. Ada ilmu tauhid pada ruh. Itulah hakikat tiga shin yang harus dibangunkan. Itulah Islam. Siapa yang mau kepada alif, kepada Allah, ikutilah shin. Jalannya lam alif. Tujuannya adalah mim. Tadi semua ya. Itu saja. Semua. Syariatkan tubuhmu dengan fikih, tarekatkan hatimu, hakikatkan ruhmu. Tadi semua. Barulah satukan dalam ma'rifat. Maka sholat ma'rifatlah yang dahulu.
Maka syariat pada ma'rifat, thariqat pada ma'rifat, kemudian juga hakikat pada ma'rifat. Kalau bukan pada ma'rifat, terus ditaruh di mana? Mau dibawa kemana? Siapa yang mau dituhankan? Terus amalmu yang banyak-banyakan itu dibawa kemana? Mau disetorkan ke siapa? Tadi semua, ya. Itu saja barangkali sahabat. Karena tadi masalahnya bukan masalah amal. Sama saja. Kamu itu ibaratkan ma'rifat itu bukan dulu tabungan di bank itu. Adapun nanti nabung amal. Ya tadi kalau kamu sudah punya nomor tabungan, kamu dikasih nomor PIN. Kamu bisa ngambil kapanpun. Setelah nabung. Barulah setelah kamu buka buku rekeningnya dulu. Itulah ma'rifat. Ma'rifat itu membuka buku tabungan. Gitu loh. Adapun nanti adalah nabung amal yang kamu lakukan. Syariat, thariqat, hakikat di situ. Nggak ada syariat, thariqat, hakikat tanpa ada buka tabungan. Maka barulah hanya orang-orang yang sudah ma'rifat akan diberi PIN, personal identifying number. Untuk kami mengambil uang yang kamu tanam itu. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebetulnya adalah buat kita sendiri. Kita akan mengambilnya dengan menggunakan personal identifying number, PIN number itu. Tapi syaratnya kamu adalah harus nabung. Hadis semua. Harus buka rekening dulu. Ma'rifat itu buka rekening. Ingat itu. Kalau kamu sekarang nabung nggak bisa ngambil. Kamu nggak punya rekeningnya nggak ada. Dia taruh di halaman bank, taruh di halaman bank. Begitu udah mati, bingung kamu. Amal saya taruh di mana ya kemarin? Inilah yang Abah saksikan sekarang. Banyak orang yang genong-genong hasil ibadahnya. Kemana bang? Apa tuh yang digendong? Ini sholat saya nih, puasa saya. Nggak tahu saya mau bawa kemana ini. Itu. Kamu nggak punya alamat sih dulu. Kamu nggak punya rekening sih. Jadi sekarang kamu bingung kan? Tadi. Di mana ya Abah saya tuh amal saya ambil. Coba. Ini bukan candaan. Bagi orang-orang itu bisa kita komunikasi kok. Tadi cuma tadi lah susah lah kata Abah juga. Hanya orang yang tahu ya. Maka tadi yang tahu wali hanya wali, yang tahu ustadz hanya ustadz, yang tahu jin hanya jin, yang tahu Allah hanya Allah. Itu saja ya. Dan yang tahu Rasul pun hanya Rasul. Maka disitulah kenapa diawali la ilaha illallah, baru la ilaha illallah. Karena kalau tidak ada la ilaha illallah, itu belum jelas. Masuklah la ilaha illallah. Sudah mulai fokus. Barulah la ilaha illa anta mukhatab, berhadapan. Barulah, leburlah yang berhadapan itu kepada la ilaha illa ana. Muhammad sudah gula, sudah bersatu dengan manis. Esa, ahad. Sahabat, inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Maka butuh kita pada syin. Temuilah syin itu. Karena tanpa syin kau tidak akan kenal dengan titik ba. Tadi semua makanya bismillah. Siapa yang mau ke alif harus ketemu dengan titik ba. Bikana makana biyakunu mayakunu. Segala apa yang sudah terjadi dulu karena si titik ba. Apa yang sedang terjadi hari ini karena titik ba. Dan apa yang akan terjadi karena titik ba. Di sini ilmu kun fayakun pada titik ba itu. Tapi sudah harus mengerti. Kaf, ha, ya, ain, sod. Maka disitulah surat Maryam ayat menjelaskan ayat pertama adalah kaf adalah mulutmu, adalah kalam Allah. Kumur-kumurlah dalam berwudu. Bukan hanya kumur-kumur doang. Maka ini kita kumur-kumur karena kita hanya terjebak pada syariat fikih di luar di tubuhmu itu. Padahal di sebalik itu ada thariqat di dalamnya. Ternyata di mulut ini bukan mulut, tetapi ada kalam. Nah disitulah kumur-kumur. Kemudian juga masukkan air ke dalam hidung. Oh di situ ternyata bukan hanya lubang hidung. Ternyata di tempat masuknya nurullah dan sirullah. Maka istinsaklah masuk ke dalamkan air. Tapi istinsarlah keluarkan air itu. Hak nurullah. Sirullah nurullah. Kun fayakun. Itulah sebetulnya. Apa yang akan dikun fayakunkan adalah apa yang dicatat pada dulu. Pada tubuhmu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa arsarohum. Apapun yang kau sangkakan, yang kau simpan di hatimu. Nah itulah. Maka Abah suka ajarkan bagaimana membersihkan rumah Allah di sini. Dzikir bukan ucapan Allah, Allah. Nggak ada gunanya.
Kalau seandainya tidak ngerti hakikatnya. Karena bunyi Allah Allah di mulutmu maupun bunyi Allah Allah di hatimu itu masih la syaut. Masih ada suara dan huruf dan isyarah, ada itibar. Maka nanti pada saat kamu yang sebenarnya, maka la syautin la harfun, tiada suara dan tiada huruf. Maka itulah sahabat. Kalau semua sudah ridho, sudah faham, Abah bisa diam semua tadi ya. Tadi semua, tapi ya tadi Abah sudah lihat pertanyaan begitu banyak tadi semua ya. Sebenarnya kata Abah juga, kalau untuk ilmu tubuh datangilah guru kita di pondok-pondok pesantren itu. Cuma hati-hati, karena sekarang ini kita harus milih-milih tadi semua ya. Tadi semua, karena Abah masih percaya guru-guru kita di pondok pesantren itu lebih mumpuni soal ilmu tadi semua ya. Tadi semua, ya artinya bahwa tidak mesti harus ke Abah, enggak. Datangilah guru-guru kalian di daerah kalian masing-masing. Di situ untuk guru syariatnya, carilah kiai. Belajarlah tentang ilmu tubuh, tapi jangan terjebak kelamaan. Karena tubuh itu hanya 1/4 saja bagian dirimu. Maka orang berpikir itu hanya 1/3. Boleh diartikan 1/3 atau 1/4. Kalau 1/4, kalau sudah syariat 1/4 pertama, thariqat 2/4, hakikat 3/4, barulah ma'rifat 4/4 alias 1. Hakikatnya harusnya 1. Atau boleh juga syariat 1/3. Fikih itu 1/3. Apapun kamu hebatnya berpikir, tetap tidak makbul. Dan tidak akan, kalau tidak makbul, tidak ada makjur. Kalau hanya ibadah, tapi nggak ada ubudiyah, tidak akan ada abudah. Tadi paham itu. Ya, Islam itu tidak ada tanpa iman. Iman itu juga tidak ada tanpa ihsan. Tadi semua. Ya, karena awalnya ihsan, melihat Allah, syahadat, anta budallahu ka'annaka tarah. Tadi semua. Fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Itu saja. Maka marilah kita sahabat, dengan waktu yang ada ini adalah mungkin nggak usah bingung dengan apa yang Abah sampaikan teori. Yang penting prakteknya. Karena agama itu praktek. Dari sinilah terjebaknya orang pada syariat. Karena ngomongin resep, tahu-taunya yang akan mati ruhnya. Yang akan pulang itu ruhnya. Yang kamu atur tentang fikih tubuhmu itu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Masuk ke dalam tanah. Maka matinya orang syariat itu membusuk. Itu. Kenapa? Karena tidak diterima oleh bumi. Tadi semua. Ya. Itulah Allah sudah gambarkan. Yang satu kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ruhmu. Tapi tubuhmu dibuang ke dalam tanah. Minha khalaqnakum, dari sana kamu ada. Wa fiha nu'idukum, ke dalam situ kamu dimasukkan. Wa minha nukhrijukum tar. Kalau belum raji'un, kau akan dibangkitkan lagi di situ. Fiha tuhyauna, di situ kamu dihidupkan. Wa minha wa min tamutuna, disitulah kamu akan dimatikan. Wa minha tukhrajun, di situ kamu akan dibangkitkan. Kalau belum roji'un. Karena ini tentang toharoh. Toharoh jasad kulit awalmu. Toharoh syariat. Toharoh thariqat. Toharoh hakikat. Toharoh ma'rifat. Nggak usah takut. Semua berjalan baik-baik saja. Semua akan mendapatkan perjalanannya masing-masing. Maka kata Abah, thariqat itu sejumlah manusia. Ya. Maka yang di bawah tadi, maka itulah kenapa tasyakuran selalu menggunakan adalah nasi tumpeng. Yang di bawah itu lebar, banyak. Tapi yang menjadi puncak juara kelas itu sedikit. Dan itulah Allah mengatakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Memang yang sampai juara kelas itu sedikit, sahabat. Nggak usah takut. Biarkan, karena kamu ada bagian nanti, naik. Tapi yang sing penting mau berubah dulu. Ini jangan sampai mati, lahir lagi, di bawah lagi. Kenapa di bawah melulu? Oh, karena di bawah itu biasanya ditumpang itu ada telur, ada ayam, ada daging, ada apa, ada sayuran. Kamu terjebak di situ. Padahal kamu harus nakbun, manakib, naik ke atas, makin ke puncak, makin ke puncak, makin ke puncak. Kalau tidak, berarti kamu hanya akan mengulang-ulang bolak-balik saja ada di situ. Tadi semua ya. Nah inilah apa namanya sahabat yang harus dipahami oleh kita. Sebetulnya sama isyarah tumpeng, isyarah apa Candi Borobudur, ada Kamadatu. Kenapa Kamadatu? Karena diawali manusia itu dengan manusia adalah kama,
hawa nafsu. Manusia nafsu di awal. Tidak apa. Dan itu manusiawi. Maka itulah kenapa isi Al-Quran itu ada. Innal Qur'ani sab'atu butun. Isi Al-Quran itu minimal 7. Mengandung 7 makna kata Nabi. Maka di sini kamu jangan bingung. Ada disuruh. Disuruh di sini meminta. Bahkan memaksa pada. Boleh. Kalau di makom bawah. Sama kayak kamu masih anak-anak. Boleh menjajah ibumu, bapakmu. Mama, jajan. Mama. Mama. Semua. Mama cebok. Mama bajuin. Mama. Boleh. Tapi apakah itu boleh sampai tuamu? Tidak. Itulah cara Allah mengajarkan kepada kita dalam kehidupan. Bagaimana kita dibolehkan juga berdoa minta. Ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepadaku. Minta kamu padaku. Minta kamu padaku. Oh, tapi nanti kamu akan dimarahi di tengah-tengah. Hei, kamu itu nggak sadar-sadar. Tadi semua, ya. Maka tadi awalnya manusia itu adalah selalu mencari ilmu, mencari jodoh, mencari. Nggak apa-apa, karena memang awalnya manusia itu tadi kamadatu. Kayak ibaratkan nasi tumpeng itu di bawah, cari apa? Cari ayam dekat di bawah, cari telur di situ, cari ini. Itu isyarah ulama kita ini luar biasa, membuat tasyakuran dengan nasi tumpeng. Karena sebetulnya budak pun sama, hidup pun sama adalah. Maka kenapa mereka mengenal kasta? Dan kenapa di Candi Borobudur ada kamadatu, rupadatu, arupadatu. Tapi orang Buddha sekalipun mengajarkan. Pertama nggak apa-apa kamadatu. Semuanya adalah tentang nafsu. Masuklah kepada rupadatu. Kau semua ada tentang kehidupan wujud, bentuk. Kita selalu mendambakan apa yang kelihatan. Nggak apa-apa. Kamu menyukai sawah, menyukai kebun. Tapi jangan berhenti, itu saja masalahnya. Berjalanlah dari mulai kamadatu, rupadatu. Tapi kalau kalian ingin pulang, dari kamadatu harus berubah kepada arupadatu. Dari kamadatu ke rupadatu, ke arupadatu. Alam tanpa wujud. Sudah kembali pada kosong. Itulah maksudnya. Maka kita berasal kosong kembali pada. Yang jadi masalah hari ini adalah manusia senang di bawah terus, lahir lagi, di bawah lagi, lahir. Itulah yang kata Nabi. Sesungguhnya mereka dalam neraka itu ada 1000 tahun, 1.000.000 tahun. Cuma mereka, kamu nggak ngerti malam itu Abah jelaskan. Itulah kehidupan ini neraka. Naraika, naraloka. Tadi semua, ya. Tergantung pada di mana levelnya. Tadi semua, ya. Karena kalau nerakanya di sini, kenapa saya buka di Jannatul Mawad di sini? Ya tadi, lawannya surga itu neraka. Itu. Ya otomatis surganya di sini, nerakanya di sini. Naraika itu. Pada tubuh kita adalah naraika. Dari kamadatu. Hidup kita dijajah dengan hawa nafsu. Semua ya. Nah itulah awalnya manusia itu mencari ilmu, mencari jodoh. Tapi nanti kalau kau sudah mengerti pada rupa datu, kamu sudah mengerti. Oh ternyata kamu akan sadar. Ternyata selama ini kamu merasa mencari. Nanti kamu akan merasakan. Oh ternyata saya ini menerima. Tuh akan mulai menerima baik. Menerima. Bahkan mulai ikhlas kamu. Oh bukan saya yang sholat, saya menerima sholat. Oh ternyata sholat itu karunia Allah. Oh ternyata semua kebaikan itu perbuatan Allah. Nah di situ kamu sebut ikhlas. Nah pada saat kamu sudah naik lagi kepada arupa datu. Bahwa kamu tidak terjebak lagi dengan tadi ritual tadi. Karena disitulah kamu lagi sudah yang disebut mukhlas. Adalah pada saat kamu yang disebut ikhlas. Mukhlas itu adalah tingkat ikhlas yang tertinggi pada saat kamu sudah hilang. Tidak lagi melihat amalmu, sholatmu, puasamu, hidupmu. Tadi, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Berarti kamu sudah ada pada puncak itu. Dan kalau kamu sudah pada puncak itu, kamu sudah mulai gelisah. Karena dunia ini tidak indah lagi. Itulah yang kenapa Abah tiap hari minta balik. Karena sudah tidak lagi indah. Walaupun dikasih terus oleh Allah dengan hiburan. Walaupun Abah juga bisa melihat apapun yang dikirimkannya kepada Abah. Abah melihat itu akhirat. Selalu melihat itu akhirat. Dan untuk akhirat. Begitu. Tadi semua. Tapi tetap. Itulah kenapa baju Abah hitam. Abah baru mengerti setelah membaca dalam kitab Syirul Asrar adalah. Al-Faslu Asani Asyarofil Pukoro adalah pakir dalam tasawuf. Ternyata para syufi itu menggunakan baju hitam. Karena hitam itulah tanda orang yang berkabung. Orang yang selalu sedih di alam dunia ini. Gitu. Dan entah kenapa Abah ini nggak bisa menerima.
baju yang selain hitam tadi semua ya. Padahal nggak ada yang merancang, nggak pernah baca kitab ini. Tubuh ini saja yang minta. Aku ini sesungguhnya adalah bersedih. Itu kan sahabat. Maka inilah yang harus kita berkabung setiap saat. Tadi semua ya. Kenapa berkabung? Karena aku belum bisa mengerti Tuhan. Tadi semua ya. Maka Abah katakan, rindukan Allah. Rindukan Rasulullah. Usaplah dada. Ya Allah, aku rindu pada. Ya Allah, ya Rasulullah, aku rindu pada. Usaplah pada Latifah Ahmad. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad. Kul huwallahu ahad. Usapkan pada dada. Karena di sini ada rumah Allah yang sejati pada diri kita. Kebahagiaanmu ada di sini. Kesedihanmu ada di sini. Nasib burukmu akibat di sini. Nasib baikmu juga akibat di sini. Nah, tadi. Maka wala tansa nasibaka minad dunya adalah setelah kamu adalah kembalikan kepada negeri akhirat. Semua ya. Ini sahabat, sebetulnya Abah sedang membuka kitab Sirul Asrar, tapi kelihatannya itulah karena terkadang disclaimer itu butuh panjang. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman tentang apa namanya dikatakan oleh Allah adalah la yasa'unil ardi wala sama'i bal yasa'ani qalbu adalah abdil mu'min. Wal muradu bil mu'minil ladzi sofa qalbuhu fi sifatil basyariyati ya. Wa hula minal agyari ada fawasya'al haqqu qalbuhu bil apa namanya bil aksiyati qala Abu Yazid Al-Bustami rahimallahu taala. Maka di sini diceritakan adalah tentang sesungguhnya adalah bumiku tidak cukup untukku kata Allah. Maka tadi kenapa Allah itu tidak punya jihad, tidak bisa ditunjuk, bukan di bumi, bukan di langit, bukan di luar, bukan di dalam, tapi tadi langitku tidak cukup untukku. Maka tadi tidak bisa mengapa Allah itu di langit, karena tidak cukup untuk Allah. Allah sendiri yang mengatakan. Tetapi hati hambaku yang mukmin, hati hambaku yang mukmin, yang bisa menampungku, itulah al-mu'min mir'atul mu'min. Dan itulah hakikat ruh. Hati yang mukmin itu adalah tadi. Al-mu'min itu adalah ruh kita yang ditiupkan oleh Allah. Dan itu adalah qadim sebetulnya. Milik Allah. Nafahtu fihi min ruhi. Milik Allah. Untuk kembali pada Allah. Kenapa ada soal al-mu'min mir'atul mu'min? Allah membawamu kepada Allah. Maka jangan bukan pada jasadmu. Bukan pada hatimu, tapi pada ruhmu itu. Karena ruhmu adalah Rasulullah. Semua, ya. Sahabat, pahami.